Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mengunjungi destinasi wisata saat saya belajar di kampung Inggris. Saya mengikuti program di sana yang 1 bulan, intensif 1 bulan, dan sistem pembelajarannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu kita ada di asrama atau di camp. Nah, jadi saya memanfaatkan hari libur saya, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di sana. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi ke kampung Inggris, kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk berlibur di samping belajar bahasa Inggris. Karena di sana itu untuk mengunjungi destinasi wisata harganya itu sangat murah. Jadi waktu itu saya pakai travel, tapi ada minimalnya itu 20 orang, dan kalau misalnya udah mencapai 20 orang kita akan dapat harga yang murah. Jadi waktu itu saya dapat harga 83.000 dan itu udah 4 destinasi wisata. Yang pertama itu ada Kampung Indian, yang kedua ada Makam Bung Karno, yang ketiga ada Kampung Coklat, dan yang terakhir itu ada Pantai Tambak Rejo. Nanti akan saya jelaskan destinasinya satu persatu ya. Oke, langsung aja. Jadi ini dia yang akan saya jelaskan. Oke, langsung aja ke destinasi wisata yang pertama. Nah, jadi di sini ada Kampung Indian. Waktu itu lokasi pertama yang dikunjungi itu Kampung Indian. Jadi di sana itu konsepnya benar-benar unik. Ini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Dia tuh memadukan konsep suku Indian asli Amerika. Jadi di sekelilingnya emang benar-benar penuh sama kebudayaan suku Indian. Terus kalian juga bisa lihat ini lokasinya nyaman dan luas banget tuh. Ini luas banget. Nah, tempat ini tuh tempat rekreasi untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Karena apa? Ini kalian bisa lihat di sini tuh ada kolam renangnya dan sedia untuk anak-anak dan dewasa. Jadi buat kalian yang mengunjungi destinasi wisata ini, terus mengunjunginya tuh sekeluarga, ada anak-anak kecil, kalian nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir, karena di sini juga menyediakan kolam renang untuk anak-anak. Terus selain kolam renang juga di sini tuh tersedia juga tempat rekreasi, tempat untuk bersantai. Nah, jadi kayak gini tempatnya. Jadi benar-benar enak banget buat bersantai. Terus lokasinya itu ada di pegunungan, jadi tuh udaranya tuh sejuk banget gitu. Terus banyak wahana permainannya. Selain itu, di sini juga bebas menggunakan aksesoris yang telah disediakan. Ini contohnya kayak yang saya pakai ini. Nah, itu aksesoris asli suku Indian, dan kalian juga bisa membelinya di tempat oleh-oleh. Itu ada tempatnya khusus, tempat untuk oleh-oleh, dan itu tuh lengkap banget. Dan yang terakhir, kenapa wajib kesini? Karena harganya itu murah banget. Tiket masuknya cuma 5.000 di hari Senin sampai Jumat, dan di hari weekend itu cuma 8.000 rupiah. Jadi benar-benar terjangkau banget ya. Jadi buat kalian yang pergi ke kampung Inggris, jangan lupa main ke situ. Oke, next yang selanjutnya itu destinasi wisata yang kedua, yaitu Makam Bung Karno. Jadi kalau kalian berkunjung ke Makam Bung Karno, pasti pengetahuan kalian itu bakal bertambah. Karena apa? Di sana itu bukan hanya terdapat makamnya Bung Karno saja, tetapi di situ juga ada museum sejarahnya Bung Karno. Desainnya itu benar-benar modern dan unik kayak gini, bersih, nyaman itunya ke makamnya Bung Karno. Untuk keluar dari sini oleh-oleh khas Blitar dan oleh-oleh seperti foto-fotonya, gantungan kunci, dan yang lain sebagainya. Di sini juga lokasinya bagus banget buat foto-foto. Jadi ini ada foto-foto ketika saya dan teman-teman mengunjungi Makam Bung Karno.
Setelah dari makam Bung Karno, kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Coklat. Buat kalian para penggemar coklat ini wajib banget ke sana, karena di sana itu benar-benar, karena di sana itu banyak banget olahan coklat. Coklat itu diolah menjadi berbagai macam. Intinya semuanya tentang coklat. Ini ada video saat berbelanja oleh-oleh di Kampung Coklat. Ya, ini semua ruangannya itu coklat semua. Ayo, kuy. Dan ini tuh hasil perkebunan sendiri, diolah sendiri. Terus di Kampung Coklat ini juga luas, nyaman, dan bersih. Jadi walaupun tempatnya itu luas, tapi benar-benar bersih banget. Terus rekomen banget, masjidnya benar-benar bagus, nyaman. Jadi di sekelilingnya itu masjidnya di tengah-tengah, dan di sekelilingnya itu ada kolam-kolam kecil, dan airnya itu bersih banget, dingin banget, makanya enak banget. Ketika di sana kita bisa membuat olahan coklat sendiri, dan nanti hasilnya bisa kita bawa pulang. Dan di sini tempatnya, nah di rumah ini itu khusus untuk membuat olahan coklat. Terus desain bangunan yang kekinian, jadi di sana tuh serba coklat, bangunannya serba coklat, tapi ada modern dan mewahnya gitu. Terus buat foto-foto juga bagus. Kami melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata yang terakhir, yaitu Pantai Tambak Rejo. Kenapa dijadikan yang terakhir? Karena saat itu kami ingin melihat sunset atau matahari terbenam. Nah, pemandangan di Pantai Tambak Rejo ini nggak kalah sama pantai-pantai hits lainnya. Ini kalian bisa lihat, pemandangannya tuh bagus banget. Pasirnya hampir berwarna putih, tapi masih ada kecoklat-coklatannya. Di pantai ini juga nyaman untuk bersantai. Kenapa begitu? Karena di pinggiran pantainya itu disediakan seperti gazebo gitu untuk kita bersantai sambil makan. Jadi di situ juga ada hidangan berbagai macam olahan laut yang dijual di sana. Jadi saya dan teman-teman saat itu sempat menikmati olahan itu. Ini ada videonya. Jadi kayak gini suasananya setelah matahari terbenam. Jadi hari udah gelap, kami naik ke atas. Jadi setelah selesai main di pantai, kami ke gazebo, makan sambil menikmati sunset di sana sampai larut malam. Namun Pantai Tambak Rejo ini masih belum banyak yang tahu. Kenapa? Karena akses jalan untuk ke pantainya sendiri itu sangat sulit. Jadi ketika saya dan teman-teman pulang, itu kan destinasi wisata yang terakhir, pulang sekitar jam 8, hari sudah gelap, dan itu hanya ada penerangan dari mobil kita saja, tidak ada penerangan lampu-lampu yang di pinggir jalan. Terus jalannya hanya bisa dilalui oleh satu mobil dan lumayan memakan waktu perjalanannya. Oke, dan yang terakhir itu ada kebun bibit Kediri. Nah, ini tidak termasuk ke dalam paket yang travel yang tadi, karena yang travel harga 83.000 itu hanya 4 destinasi yang tadi. Selanjutnya yang ini, kebun bibit Kediri ini. Kebun bibit Kediri ini saya kunjungi ketika hari Minggu. Jadi seperti ini. Ini desain bangunannya juga bagus, kekinian banget dan cocok banget untuk berfoto. Selain itu, tiket masuknya gratis, nggak bayar sama sekali. Kita juga bisa membeli bibit tanaman dengan harga yang murah, karena harganya berkisar dari 5.000 sampai 3.500.000, tergantung bibit apa, tergantung bibit dan kualitasnya seperti apa. Kebun bibit ini tuh tempat rekreasi semua kalangan, karena bisa dikunjungi oleh anak-anak, remaja, dewasa. Selain itu, para guru juga biasanya menjadikan tempat ini sebagai media pembelajaran untuk mempelajari berbagai macam tanaman. Nah, di sini ada dokumentasi saat saya dan teman-teman mengunjungi kebun bibit Kediri.
Oke, mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.